Roh Kudus, siapa Roh Kudus di agama Islam? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Keren banget nih pertanyaan. Keren, mantap. Guru ndak monitor. Di dalam Islam siapakah itu Roh Kudus atau Rohul Kudus? Guru ndak monitor, guru ndak. Kalau nggak monitor, Bang Jibril. Silakan Bang Jibril. Bang Jibril. Enggak, ini saya pusing dengarnya doubling. Saya dengerin double. Oh, berarti dulu, dari Bang. sinyal Bang. Iya, sinyal Bang Jibril lagi apa ini? Jawab, Pi. Rohul Kudus itu malaikat Jibril, silakan jawab, Pi. Bah, malaikat adalah Roh Kudus. Kalian ngambil Roh Kudus pun tada dari mana kalian ngambilnya? Sekarang kenapa gini Bang? Kenapa kalian ambil Roh Kudus kok? Kenapa Roh Kudus kalian pakai? Dari mana? Justru Anda yang nyolong itu. Kata roh itu dari mana? Kata roh itu dari mana? Kata kudus itu dari mana? Dari tanah mana asalnya? Jadi Roh Sabar, Kudus sabar itu dulu. Bang, Holy Spirit Yunaninya. itu Bang. Bentar. Holy Spirit. Silakan Anda buka datanya. Roh Kudus itu diambil dari bahasa Yunani. Silakan Bang, datanya Bang. Bang, di Yunaninya Al-Quran. aja. Janganlah Yunaninya kiranya aja. Bang. Enggak, Bang. Silakan Bang, buka kem Bang, buka kem Bang. Jibril Udah saya atau Bang. buka kurung Roh Kudus. Iya Bang. Silakan Ini Bang. sebentar. Ini satu slide ini buat Bang Jibril lagi ya. Jangan naikin yang lain dulu. Naikin Bang Jibril aja. Ya, lanjut. Iya, di mana? Silakan Bang. Dibuka camnya Bang. Bahwa Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani Bang. Silakan Bang. Kayak mana? Ya, tunjukkan aja datanya bahwa Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani. Silakan Bang. Sekarang gini yang dipakai Zumanya. Buset dah. Ini. Roh Kudus sama dengan Jibril. Kalian bilang tadi, kenapa kalian Nah, samakan Jibril ada di atas nih. Jibril ada di atas. Saya gedein Jibrilnya ya. Tuh, saya gedein Jibrilnya. Bang, Tuh. artinya gini ya Bang, nggak boleh kita menambah-nambahkan, mencocok-cocokkan biar macam-macam kayak mana gitu. Itu ngarang namanya Bang. Ai. Iya Bang, makanya saya minta bahwa Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani Bang. Buka Bang. Roh Kudus Perasaan itu dari tadi kami Perasaan kami pakai data dari tadi. Apa nggak pakai data? Udah ngambil nggak nyadar. Heran juga tuh. Allah ya Karim, capek kali aku sama Bang. Mumpung saya Artinya lagi gini, baik Bang. Bang. Nanti lama-lama Nggak gue boleh. dilewekan. Saya sungut pakai sambal cibiuk. Saya kuaing. Comot. Siap. Cuma comot saya dilewekan kuaing siap. Sungguh aku sambal cibiuk. Sering Nggak boleh comot-comot, Bang. Iya, oke. Bang, di sana ada Bible, Bang. Di sana ada Bible nggak? Di mana sini Bang? Bang Melvi? Lagi nggak kupegang deh. Iya, di sana ada Bible nggak? Tahu isi amanat agung? Jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada kata Roh Kudus kan? Tadi yang bahasa Inggrisnya apa? Holy Spirit. Bahasa Inggrisnya itu, ya. Oi. Ya, Oi, apa itu? Matius 28:19. 28 ayat 19. Coba. Di sini, ya, the Holy Spirit, ya, the Holy Spirit itu berasal dari kata tohagio pneumatos atau pneumahagion bahasa Yunaninya. Nah, ini aku nggak tahu urgensinya apa, tiba-tiba menjadi Roh Kudus atau Ruhul Kudus di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya. Sementara Jadi kenapa dalam kalian ambil Roh Kudus? Kenapa kalian samakan Roh Kudus dengan malaikat Jibril? dulu? Di Al-Quran ada bisa diterangkan di Al-Quran. Tunggu dulu. Iya, Coba, ini kan aku coba. tampilkan Quran nih, santai dulu lah. Oh iya. Ini Coba, An-Nahl 102, di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diam dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqqi. Nih. Ruh Kudus. Apa katanya situ? Bahasa Indonesia kan dulu. Apa katanya? Aku bahasa Arab nggak ngerti pula aku. Roh Kudus itu bahasa Arab, Bang. Coba Katakanlah. bentar Guru ndak, kenapa sih di Al-Quran itu ada Roh Kudus, di Islam itu ada Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu ngambil dari bahasa Yunani apa bahasa Arab Guru ndak? Ya, silakan. Roh Kudus itu
adalah gelar untuk malaikat Jibril. Malaikat yang bergelar Roh Kudus itu Jibril alaihissalam. Maka yang datang pada bulan ke-6 kepada Maria itu adalah Roh Kudus. Yang datang kepada Maria ibunya Yesus itu Roh Kudus. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Yang datang kepada Maria itu Roh Kudus Maryam. Itu adalah Roh Kudus. Malaikat Gabriel yang datang, Bang. Ya, itulah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sama dengan malaikat? Iya, emang betul. Salah lah, Bang. Kok salah pula? Asal daripada Al-Quran, asal daripada kata Roh Kudus itu adanya dari Al-Quran. Dan yang datang kepada Nabi Muhammad itu Jibril. Cuman satu makhluk itu yang datang dan bergelar Roh Kudus. Nah, Bible karena ingin mengikuti Islam, mengkristenkan banyak orang, maka istilah Roh Kudus dibawa ke Bible, padahal nggak ada hubungannya. Udah ngelantur itu, Bang. Kok ngelantur pula? Udah salah, udah. Masa lu kurang nggak dengar lu Longor? Anda ngambil kata Roh Kudus itu dari mana rupanya? Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang diberikan kepada manusia. Kata siapa, Bang? Aduh, Bang. Malaikat berdiri sendiri. Malaikat. Roh Kudus adalah Roh Allah. Ya, Anda dapat ilmu dari mana? Ya dari Alkitab lah, Bang. Gimana itu? Tadi sudah ditunjukkan sama adik saya. Pneuma Hagios. Artinya apa itu? Hantu suci. Holy Spirit. Janganlah kalian jadikan Roh Kudus itu jadi malaikat Jibril gitu. Aduh. Loh, Anda yang lucu, jangan Anda menjadikan hantu suci itu menjadi Roh Kudus. Itu yang betul. Roh Kudus itu, Bang, Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi abang samakan lagi ke Jibril. Allah. Lucu Anda ini. Sekarang yang punya hak menggunakan kata Roh Kudus itu siapa? Kok Anda yang ngatur? Jadi kalian ini, Bang, mencocok-cocokkan semua, Bang. Inilah cocok ke sini lah. Anda ini lucu Anda. Iya, ngeri kali. Artinya inilah namanya menyeret-nyeret biar seakan-akan sama padahal tidak sama. Biadab juga kuculuk itu makan babi ini ternyata. Mulut kau itu perbaiki. Jom, dengar Juma. Apa? Aku makan babi yang otaknya nggak berfungsi. Kenapa? Iyalah, benar dengar. Aku makan babi benar. Ya makanya otakmu nggak berfungsi. Dengarkan saya supaya kau waras. Dengarkan. Dengar, di dalam Bible itu, kau yang dengar, penyembah roh, kau diam. Kita gantian ngomong ya Juma ya. Diam, penyembah roh, diam. Kau diam. Ilmumu belum ada di sini. Saya tengok dari tadi kau bikin ngantuk saya. Biblemu itu tidak ada kata Roh Kudus, lanceng. Tidak ada. Nanti di Indonesia ini, setelah kitab yang diwariskan oleh penjajah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baru nongol kata Roh Kudus di Bible. Paham kau, anak monyet? Jadi jangan kau tuduh-tuduh saya yang menyamanyamakan. Tidak. Kitab yang diwariskan penjajah laknatullah di Nusantara ini tadinya tidak ada kata Roh Kudus. Kau cari sampai sebelum kiamat kitab kau sebelum diterjemahkan ke Indonesia, tidak akan pernah kau temukan ada Bible dalam bahasa apapun menggunakan bahasa kata Roh Kudus kecuali yang ada di Indonesia ini. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible Indonesia mendapatkan kata Roh Kudus kalau bukan dari Al-Quran? Dari mana? Makanya buka otak kau itu. Dari tadi kuperhatikan ngeyelnya minta ampun. Sudahlah sok pintar, otak kosong. Roh Kudus hanya ada di dalam Al-Quran. Roh Kudus tidak ada di Bible.
Yang ada di Bible adalah pneuma hagios. Arti Indonesianya hantu suci. Samanya hantu suci dengan Roh Kudus? Enggak, kampret. Makanya kita menegur lembaga Bible Indonesia yang telah menipu jemaatnya sendiri. Tidak ada di Kristen itu Roh Kudus, tak ada. Yang ada hantu suci. Pneuma artinya hantu. Hagios artinya murni atau suci. Maka yang betul adalah kalau kitabmu jujur, ketika di Indonesia kan, maka artinya adalah hantu suci. Paham? Paham? Ya, paham ya? Jadi tidak ada hubungan Roh Kudus. Al-Quran menjelaskan, Qul nazzalahu ruhul Qudus. Katakanlah, dialah yang menurunkan Al-Quran melalui Roh Kudus dengan izin Allah, dengan benar. Lalu kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Jibril alias Roh Kudus. Begitu kampret. Kabur bunda. Dapat kau maki kan? Nah, enak kau. Enak kali kau mengklaim. Makanya kau mau dipatol. Yang menurunkan Al-Quran itu Roh Kudus. Roh Kudus itu namanya Jibril. Sedangkan yang ada dalam kitabmu dalam bahasa aslinya, dengarkan baik-baik. Pneuma hagios. Pneuma itu artinya boleh hantu, boleh juga roh, boleh juga makhluk halus. Ngerti? Hagios itu artinya murni, atau bersih, atau suci, atau apalah artinya itu hagios. Gak tahu aku terlalu jauh. Jadi pneuma hagios artinya hantu suci atau roh suci. Tahan. Pahan. Pahamnya kau kampret? Aku sudah ngantuk-ngantuk. Bikin aku emosi. Kalau di Medan itu hantu bulau itu. Nah, ada kipas angin pula. Silakan dia bilang nih. Nah, panas telingamu kan? Nah, makanya. Padahal dikasih kipas panas juga telinganya. Hantu suci kok dibawa jadi Roh Kudus. Dada. Ada telepon. Memang lembaga Bible Indonesia ini banyak sekali membohongi, membodohi orang gitu loh. Sebenarnya kasihan itu loh, Anda itu diluruskan, Anda itu korban dari terjemahan yang dibawa oleh Belanda, diiyakan oleh orang-orang yang ada di lembaga Bible Indonesia itu. Anda mau diajari tapi Anda ngotot. Kasihan sebenarnya Anda itu korban penipuan terjemahan. Anda dibetulkan tapi Anda ngeyel. Udahlah, jadilah Kristen sebagaimana original teks. Gak usah pinjam-pinjam istilah Al-Quran. Malulah semua kalian itu. Baliklah ke Yunani. Apa tadi Yunaninya, De Alfi? Pneuma apa ya, Alfi? Pneuma hagion. Hagion. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris apa, De Alfi? Holy Ghost tuh. Kalau diterjemahkan ke Indonesia apa, De Alfi? Hantu bulau. Makhluk halus suci. Kenapa jadi Roh Kudus? Itu trik sulap itu. Coba tanya ke ini Bang Andi, tanyanya ke Bang Blender. Bang Blender, kalau bahasa Medannya apa itu, bahasa Bataknya itu? Lapet. Saya belum pernah mendengarkan ya orang bule yang pakai King James Version itu menyebut Roh Kudus. Belum pernah. Pernah nggak mendengarkan yang pakai King James Version itu menyebut kata Roh Kudus? Pernah nggak, DLP? Nope. Biasanya dipakai Holy Spirit. Holy Spirit. Iya, ada anak Umi. Silakan anak Umi. Dari tadi kayak ngomong, lanjut. Coba ditunjukkan datanya, Bang Jim. Siap. Saya titip boleh?
Boleh. Boleh. Bang Go. Apa tuh? Lukas 24 nomor 37 boleh? Lukas 24 nomor 27. 37. 37 bang. Baik. Sebelum ke situ, jadi di sini ada data dari buku dari library Profesor Benjamin Branchridge Warfield. Ini buku ditulis di tahun 1881 Agustus, dan ini dari kelihatan ya Library of. Jadi ini dari perpustakaan. Di sini judulnya Authorize and Revise New Testament. Jadi ini authorize dan revisi Perjanjian Baru. Ini ditulis tahun 1881. Dan ini di sini bisa dibaca kalau ini bukan untuk jemaat, hanya untuk pengajar. Nah, di sini dia memang bukunya itu ada yang authorized, yang sudah ayat atau kalimat-kalimat di kitab suci mereka yang sudah terekspos, lalu mereka revisi, ya, revised version, ya. Jadi ini Saint Matthew, chapter berapa, ayat berapa, ini yang lama, ini revisinya. Nah, di tahun 881, kalau kita buka di halaman 55, 55. Di sini pertama kali keluar perubahan nama oknum. Ya. Jadi sebelumnya di authorized version itu tulisannya Holy Ghost. Tapi direvisi menjadi Holy Spirit. Amen. Ya, ini direvisi dari Holy Ghost ke Holy Spirit. Di tahun 1881. Jadi 18 abad pertama umat Kristiani menyebutkan bukan Holy Spirit, tapi Holy Ghost atau hantu suci. Dan titipan Bang Zuma tadi, Lukas 24:37, mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu itu apa bahasa Yunaninya? Jadi ini Pneuma. pneuma. Jadi ini hantu ini pneuma ya. Nah, kalau kita buka Lukas 3:22, di sini diceritakan bahwa nah, ini spirit dan holy. Holy Spirit kan mestinya, tapi spiritnya ini pneuma juga. Jadi mestinya ini Holy Ghost, ini ghost. Jadi Holy Ghost. Ini mestinya ghost, hantu. Tapi diganti jadi spirit. Itu kalau di Bandung namanya jurik jarian, Bang Jibril. Di Sulawesi Selatan namanya parara. Tapi kalau di Al-Quran, An-Nahl ayat 102, ini kita bisa lihat di original teksnya, Rohul Quds. Rohul Kudus. Ruhul Kudus. Ya, di sini. Jelas ya original teksnya. Rohul Qudsi. Jadi Gang, Yohanes, coba Yohanes 4:24 deh. Yohanes 4:24. Oh, Theos itu roh. Oh, itu harus ingat Yunaninya itu. Apa dong? Aduh. Apa itu? Yohanes berarti Theos ya. Theos Iya. itu roh, dan barang siapa Iya. menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, roh tadi apa? Yunaninya pneumahotheos itu. Yunaninya pneumahotheos itu. Pneumahotheos. Artinya? Jadi Theos itu hantu. Berarti Gundurwo termasuk Gundurwo. Gundurwo ya. Iya, rohnya Aku ini cuma tertawa, bukan menertawakan data ini ya, menertawakan Alpi ya. Jangan salah paham. Enggak, itu memang tertulis di awal kalimatnya pneumahotheos. Pneuma di sana. Artinya? Tadi kan ghost tuh hantu. Ho di sana define artikel, Theos di sana kan dewa. Jadi dewa itu hantu. Iya. Aduh mak, berarti menyembah hantu orang ini. Aduh mak. Aduh, hantu. Aduh mak, gila kali ah. Wa iya dauna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu hanyalah setan yang Iya. yang Gila. durhaka. Gila. Tapi kalau dipikir-pikir hantu itu kan kalau dibalikan Tuhan.
Hantu. Wah, itu teori, itu jelas gereja itu. Jangan Hantu. dipakai. Jadi hantu disembahnya. Wih, gila kali. Coba Bang Glenn, Bang Glenn sebut hantu berkali-kali coba. Hantu Tuhan juga. Hantu juga sembarang nih. Aduh, gila kali. Nggak mungkin lah. Betul itu, Vi? Nggak betul lah. Nanti salah tuh, Vi. Itu kau pakai data, Vi? Betul itu? Yakin itu hantu? Iya, aduh, mati kali kita. Coba Lukas 24:37 tadi mengira melihat pneuma hantu. Aduh, gila. Terus apa? Theos hagios. Terus pneuma hagios. Pneuma hoteos. Ya, pneuma hagios. Gimana dong? Teos itu hantu. Data itu ya. Aduh, gila. Jadi inilah. Salah nggak Al-Quran? Enggak dong. Yesus juga nggak salah. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah setan. Nah. Apa tuh? Yohanes 8:44. Setanlah yang menjadi Tuhanmu. Nah. Dan kau mau melakukan keinginan Tuhanmu itu. Aduh, maaf. Itu saya baca dalil. Dalil itu ya, data itu ya. Ih, gila kali Amerika. Aduh. Kalau Oke. dikejar kita. Ya udah, jadi inilah kesimpulannya. LB ini, Lembaga Bible Indonesia ini, untuk menghilangkan ini semua dari original teksnya supaya tidak terlalu membuat shock pada penggunanya, dipergunakanlah istilah-istilah Al-Quran supaya mirip-mirip dikit. Kalau LAI ini jujur menerjemah, ya orang banyak stroke membacanya. Itu maksudnya, kira-kira itu. Makanya teman-teman kalau diskusi itu lebih baik jangan sok pinter. Kalau sekiranya nggak tahu ya mending nanya. Belajar sedikit original teks, jangan terlalu dibohongi oleh pendeta gitu. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak Rais Manalu. Pak Rais Manalu Kristen apa Muslim? Kristen. Kristen, baik. Silakan Turun Pak. dulu saya, Bang. Lanjut dulu. Hantu tadi itu ya, aduh, jadi aduh, gila kali Amerika. Kasih dia kesempatan biar nggak terlalu. Silakan Bang. Itu Roh Kudus itu Bang. Roh Kudus itu menurut Anda siapa Bang? Silakan Bang. Saya di sini mau bertanya, itu betul tak itu tadi apa yang ditunjukkan tadi itu valid tak itu? Datanya. Ya datanya. Jujur dia valid katanya. Iya. Maksudnya Oke, silakan ditunjukkan Bang Jibril asli bahwa apa tidak gitu. asli. Kebetulan saya awam juga kan. Iya Bang, iya. Yang mana Bang? Yang original teksnya atau Yang original teksnya. Ya, kalau yang saya pengen yang ini atau yang ini? Yang Matius tadi, yang Matthew tadi. Matius Henry. Iya. Asado nih. Yang abang buka tadi yang dari apa itu perpustakaan yang lama itu di mana? Oh, data auto riset sama Ya riset betul. itu Bang. Ya betul. Itu yang diminta Bang. Tunjukin aja sumbernya tuh, dia minta valid atau enggak. Iya. Ini bukunya jelas kok. From the library, Profesor Benjamin, di capture aja Bang. Ya itu tentang Princeton. Bible. Ya, Princeton Theological Seminary. Jadi dari Princeton Theological ketuhanan kan, seminari, jadi seminar. Iya. Ini judulnya Where the Old New Version Differ, the Actual Change. Perubahan yang authorized and revised New Testament printed in parallel column. Kolom ini kan berarti ini kan kolom per kolom. Iya. Okay. Nah, di sini ada perubahannya. Ini dari tahun 1881 ke setelahnya ya. Nah, ini semuanya bisa ditranslate ke Indonesia tak? nggak bisa, ini scanan Bang. Oh, scanan. Ini nggak bisa diedit. Tapi valid gitu ya. Valid. Atau Bang Jibril dibacain scanan, Bang. ke bahasa Indonesia aja Bang Jibril. Ini scanan, ini bukan PDF. Ini scanan. Ini nggak bisa diedit. Tuh, nggak bisa diedit. Abang Google aja, Abang Google ini. Where the old new version differ. 1881. Kasih dia SS-in aja tuh. Oke. Oh, iya, atau Abang SS aja. Screenshot aja Bang. Ya. Oke. Kami nggak tutupin sumber kok. Iya. Oke, sudah. Ini data publik kok, bukan data pribadi. Iya.
kebetulan ya saya sering melihat ya Bang Zuma, ya semoga sehat selalu, semoga dilindungi Tuhan. Ya saya jujur awam, ya makanya mau belajar juga sebenarnya nih sama Bang Zuma, tapi ya Ya nggak apa-apa bang, abang bertanya aja bang. Kalau misalkan abang ada yang belum paham ya tentang Islam. gini aja. Besok aja saya lagi kebetulan Bang, juga saya. oh bang, seandainya benar bang datanya itu bang tadi, Tuhan abang itu kayak mana menurut abang? Seandainya bang itu tadi, datanya abang tunjukkan, abang translate benar. Cuman abang coba. Saya tak tahu jawab. Aduh ampun bang, aduh Ya, mati ampun. lagi. Ya jujur saya ampun. Lagi belajar dia udah. Ya kebetulan juga saya nanti saya tak juga saya ngomong. Bang Rais ini mana kan. lu? Izin bang. Yep, siap. Yep. Sering ibadah gereja bang. Mungkin sudah lama. Oh baik nggak apa-apa. Iya. Aduh, bang apa Blender turun dulu, woi. Nah, Silakan Bang Rais, ada apa yang mau ditanggapi atau mau ditanyain? iya, saya banyak mendengar tentang penjelasan Bang Zuma dari tadi, saya ikutin, makanya saya sebenarnya yang selama ini disampaikan, apa yang disampaikan Bang Zuma itu juga saya cari, saya googling, ya memang betul sih banyak gitu kan. Tapi karena saya awam, jadi ya saya nggak begitu paham sama isi Alkitab gitu kan, nggak gimana dibilang dia banyak tidak pas, ya saya memang mengakuin gitu banyak yang. Abang setuju nggak dari original teks, misalnya PB dulu ya, yang Yunani itu diterjemahkan ke Indonesia itu banyak pengalihan makna. Abang setuju nggak itu? Itu kalau Bang Edi, itu kalau kita setuju kalau tulisan Yunaninya original. Iya, saya tahu. Izin Bang Blender ada akun lain nggak? Pakai akun lain masih kena. Nah sekarang gini, Bang Raisman, saya mau tanya dia, abang kan udah Google nih bang. Iya betul. Kopi komplit, jadi yang salinan lengkap perjanjian baru yang paling tua itu abang tahu nggak? Tahun berapa? Setahu saya yang paling tua itu saya ada pernah lihat itu Injil Katolik itu yang pertama kali. Betul kan? Nah, ini jadi kalau saya tunjukin ya daripada ini, kalau abang ini kita sama-sama belajar aja bang. Iya siap. Jadi kalau saya tulis oldest New Testament manuskrip perjanjian baru tertua, ini jawabannya Codex Sinaiticus bang. Nah, kalau saya search juga Codex Sinaiticus itu apa? Ini ya. Ini kita ke primer aja, nggak usah ke sekunder dan pendapat orang. Ini Codex Sinaiticus, ini dari codexsinaiticus.org. Jadi ini partner institutions dari British Library, National Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University of Library. Di sini ada tulisannya about the Codex Sinaiticus. Nah, kita translate ini aja nih. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad ke-4. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Yang paling awal berarti nggak ada yang di belakangnya ya? Tunggu, kabur dia. Kabur. Aduh. Aduh, nggak bisa tahan nih. Goyang. Ya goyang dia. Aduh, bahaya nih. Udah paling benar tadi nyalain kipas aja Alfi dari tadi kan. Ngapain Alfi tutup ya? Kalau kena stroke ringan saya nggak mau tanggung jawab ya. Wah Bang Jibril itu Alfi nggak ikut-ikutan bang. Bukan, karena kita mengasumsikan Bang Hendi yang tadi maaf Afwan saya potong. Kita mengasumsikan yang Yunani ini original. Sementara yang originalnya ini di abad ke-4 dan berbahasa Yunani. Betul nggak Bang Hendi? Bang Handi ditanya Bang Handi. Alfi wakili aja, benar. Sekarang gini deh Alfi. Bang Hendi udah monitor. Tanya apa sih? Kenapa? Kok saya yang ditanya? Udah sama Alfi aja udah. Ya. Contoh Al-Quran tertua itu bahasa Mandarin ditemukan di Cina tahun 1100 abad 11. Kira-kira Alfi bisa nggak mengimani Al-Quran itu? Oh enggak. Kenapa?
Inna anjalnahu Qur'anan Arabiyyah. Karena Yusuf ayat Al-Quran 2. betul, Dalam bahasa Arab. karena Al-Quran penerimanya di Arab tahun 610, abad 7. Kita nggak bisa mengimani Al-Quran yang tiba-tiba bahasa Mandarin 400-300 tahun setelahnya. Ya sama seperti ini. Gitu. Silakan dilanjut, Bang Kian. Ya, ini Bang Opan Muslim Kristen. Saya Islam. Oh, ada apa Bang Naik? Ini sedot. Dot. Bukan itu Bang Baal itu. Oh. Sedot WC. Sedot si sedot ini, WC. Oten tuh. Oten. Oten. Dot. Ya. Ah kan? Iya benar, sedot WC. Mujizat apa yang Anda dapat hari ini? Aku mau tanya tadi itu yang bahasa Yunaninya Roh Kudus tadi apa? Bahasa originalnya? Hantu. Pneumahagios. Pneumahagios. Pneumahagion atau hagios? Iya, pneumahagios bentuk pneumahagios bentuk. Ya, pneumahagios bentuk nominatif, pneumahagion bentuk akusatif. Gimana? Tapi sama aja ya itu. Sama. Ya, kalau bentuknya kayak Kalau juga aku- jurik jarian. Terus apa lagi? Kalau aku terjemahin ke bahasa Arab jadi apa? Coba. Terjemahan coba. Jadi kepala otak kau tuh, Dot. Coba dia aja. Coba. Kita suruh perbesar ya, buka. Perbesar coba. Pneumahagion, jelas. Ya, habis Jadi bahasa apa? Arab bahasa Indonesia. Ya. Roh Kudus. Roh Kudus ini ya. Udah benar Oke. kan ini? Salah. Entar dulu ke bahasa Indonesia coba. Ke bahasa Indonesia lagi sesudah Bahasa Arab. Ke bahasa Indonesia. Kan bahasa Arab udah, ke bahasa Indonesia lagi coba. Roh Kudus. Enggak, balik aja Coba lagi lihat. ke Arab tadi. Balik dulu ke Arab tadi. Ya, coba. Izin dulu. Di sana kan Ar-Ruhul Kudus. Di sana kan ada alif lam, Iya. ya kan? Alif lam itu kan kalau di Inggrisnya kayak the gitulah definite article. Di Yunania ada definite article nggak tadi itu? Nggak, di Yunaninya. Di Yunaninya ada definite article nggak tadi itu? Apaan tuh? Nah, aduh. Pneumahagion. Ya, pneumahagion ini kan sama-sama kata noun nih, atau kata benda. Nah, hagion itu sifat tuh, suci atau kudus. Nah, di Ar-Ruhul Kudus bahasa Arab tadi, alif lam di sana itu kan definite artikel tuh. Teman-teman tahu lah alif lam itu tuh. Nah, sementara di Yunani itu nggak ada definite artikel. Sepadan nggak kira-kira? Jangan gemeter tangannya bang, jangan gemeter bang, santai, jangan Sorry. tantrum. Susah ini. Iya. Nggak ada. Aduh, belum makan bang. Makan dulu, Oke, aku makan kasih dulu. tahu Aduh. dulu. Lu, sedot lu kena Parkinson, kata Geot. Enggak, baru sedot WC dia, sedot WC. Udah kelihatan. Gimana? Teman-teman Muslim pun pasti paham lah maksud Alfi. Gini, di Yunani itu ada definite artikel huruf omikron ho atau ton. Kalau bentuk ya, kalau bentuk Kalau aku kopi nih. Kalau aku kopi, enggak bang. Pakai gula Aku dikit kopi biar agak terjemahan manis. kasar. Iya. aku masukin Google, terus aku klik. Nggak terima Google-nya. Nah, Bukan. Sadar Anda sama Google Translate pula ya. Susah, dia penerimaan kasar. ya terus kasih ke image. Google. Mana Jibrilnya sini? Kok jadi malah? Kok jadi merpati? Ini kan bahasa Arabnya tadi itu yang Itu gambar para bulu balap kudus. semua, itu dot. Itu gambar bulu balap semua loh. Cuy. Mana malaikat Jibrilnya? Malaikat Jibrilnya mana? Gini. Pribadi ketiga Theos Tritunggal itu Roh Kudus atau Ar-Ruhul Kudus sih? Coba. Itu kan Di sana ada namanya alif lam. mirip-mirip banget. Oh enggak, di sana ada alif lam Syamsiah itu. Intinya mereka sama, nggak ada Jibrilnya sama sekali sini. Ini di Arab loh, bahasa Arab. Orang burung. Mana Jibrilnya? Burung kau ketik ini lah, Mana buang enggak aja kau. Itu bahasa Arab kan? Balik lagi ke Google Translate tadi, di pneumahagiosnya nggak ada definite artikel. Kok tiba-tiba di Arab ada? Tahu Ya definite mana saya artikel tahu nggak? kan saya Tahu. pun. Nah, kau menggunakan Google Translate. Semua orang itu bisa menggunakan Google Searching, tapi nggak semua orang paham apa yang mereka cari.
Nah itu keterbatasan Anda tuh, itu bukan masalah saya. Kok keterbatasannya Google? Loh, Ketebasan. iya bre, karena Google itu nggak paham nausorok. Ini orang-orang Ini kok pintar ketik, yang woi. ini. Oh, Kau translate. Coba. Anokhina edonai alhai panceten bangkit. Coba tadi itu yang itu ke bahasa Inggris lagi bro. Ke bahasa Inggris bro. Bahasa Inggris lagi coba. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Holy Spirit. Apa arti Holy Spirit? Roh Kudus. Holy Spirit coba. Nah, terus stop dulu. Lu taruh Holy Spirit di Inggris, terjemahin ke Indonesia. Holy Spirit baru ke Indonesia. Di Inggris Holy dulu, Spirit Inggris. Di Indonesia Holy Spirit. Kalau nah, bukan kalau, itu. Apanya Holy lagi? Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. susah, dia pun kata santang pun nggak tahu dia. Udahlah, nyerah aja. Enggak menyerah bagaimana? Oke bang, jadi mana dia? Udah kok kabur? Enggak kena report dia. Tadi bahas-bahas Pegu Ganjang. Kok kabur sih? Makanya jangan bahas Simbatan Ancol, jadi kena report. Bahas hantu. Bukan, penerjemahan Google itu mereka nggak paham nausorok. Masa kiblat ke sana coba? Ini nggak apa-apa sih. Tadi kau mau ambil Holy Spirit ke Yunani. Tanya sama Google. Cemana sedot tuh? Sedot longor. Sedot longor katanya. Cemana? Mana dia anaknya? Aku baru selesai merokok. Nanti aku tunjukin ya. Tanya sedot. Tanya sama Google. Google, cemana sedot? Sedot longor. Sempatnya kok ya. Cemana tuh sedot longor? Sedot. Itu penista itu kurang ajar itu. Pernah dipakainya profilnya akun nama Allah. Ku kejar tuh monyet tuh. Ya, Hebre. Ya, Muslim apa Kristen bang? Muslim bang. Nyimak aja di bawah bang. Oh, nyimak di bawah. Ya. Terima kasih ya bang. Ya, sama-sama Mama. Coba bantu besarin Alfi. Alfi biar ini sama-sama jadi pembelajaran juga lah. Gak. Tadi Alfi ke bahasa Arabnya itu beda yang ada di Al-Quran. Tunggu. Coba lihat cek. Enggak, dia tadi berkiblat sama Google Translate tuh. Alfi kurang sepakatnya gini loh. Ini ya, Alfi tunjukin dulu nih bagaimana sistem kerja Google Translate. Ini Indo sama Inggris ya. Kita jangan ke Arab dulu deh, karena kita udah tahu juga Google tuh nggak paham nausorok. Indo sama Inggris dulu aja deh. Indo, kalau kita buat puasa nih, tengok terjemahan Inggrisnya. Udah bener nggak nih anak Umi? Salah lah. Nah, soalnya kalau ini kita balikin nih posisinya ya. Ini Inggris kanan, Indo kiri. Ini kalau kita balikin nih, face-nya di kiri, ya, diterjemahkan ke Indo. Jadi cepat, bukan puasa lagi. Nah, ini sekasar ini memang terjemahan Google Translator. Makanya ini nggak bisa jadi acuan sama sekali. Nah, contoh tadi pneuma hagion, di sana tuh nggak ada kata pneumaton hagion misalnya, atau pneuma ho hagios, ada define artikelnya, baru diterjemahkan ke Arabik misalnya kayak Ar-Ruhul Kudus, itu nggak masalah karena sama-sama ada define artikelnya misalnya. Tapi yang satunya nggak ada define artikel, yang satunya ada, itu nggak sepadan sama sekali. Jadi apa yang benar dari puasa itu tadi bang? Fasting ya Bang Jibril. Fasting. Loh, kok bisa fast gitu aja? Apa? Nah, makanya puasa sama cepat itu dalam bahasa Inggris sama-sama fast, tapi pronunciation-nya. Jadi kalau fast itu cepat, fast bacanya fast. Tapi kalau puasa fast. Oh gitu. Google itu nggak memahami pronunciation, cara bunyinya. Kita fast sama fast dia nggak bisa bedain. Oh iya. Dari ketika dia teks ya, bukan dari ini ya. Ya betul. Iya. Coba Bang Blender tanya ke Google itu Holy Ghost apa? Coba tanya ke Google. Sedot longor katanya.
Jadi penyembah hantu ya, gila kali baru tahu. Kalau di Alpi King James Version apa King James Version itu? Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost ya? Iya. Tunggu ya, Alfi kasih dulu nih sedikit nih. Sebenarnya kalau bilang sepadan nggak sepadannya, kalau tadi nggak ada alif lam itu sama-sama aja. Tapi kita perlu ingat juga, tunggu. Arabic Codex 151 tuh mana sih? Oke. Sinai Arabic Codex 151. Nah, ini kita buka aja langsung dari Saintakla ya. Ini sorry Alfi kalau agak pelan nih. Apa narasinya. Kita lihat di Saintakla Alkitabul Muqaddas. Kita ke bawah, kita ke Matius. Misalnya kita buka Matius 28. Di sana kan ada kata Roh Kudus di LAI. Nah, di bahasa Arabnya memang tertulis